Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, teman-teman semua, mudah-mudahan hingga sampai saat ini kita senantiasa mendapatkan taufik, hidayah dan rahmat dari Allah SWT dan tidak kurang satu apapun. Kemudian kita juga lupa bersalawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan para penggiat budidaya walet, para usahawan budidaya walet, para tukang budidaya walet, para konsultan yang mungkin sudah naik ratingnya dalam bidang budidaya walet, mudah-mudahan hingga sampai saat ini semua tetap diberi keistiqomahan, semua tetap berusaha dalam kejujuran, semua berpikir bagaimana bisa mensukseskan para petani walet tentunya, tidak semata hanya mengejar materi. Tentunya kita bekerja dengan ikhlas. Ya tentunya jika ada yang mengharapkan jasa dari situ, itu adalah suatu hal yang lumrah gitu. Oke, para teman-teman semua, kali ini kita membahas bagaimana dalam budidaya walet itu kita selangkah lebih maju, bukan mundur satu langkah atau tertunda satu langkah atau mundur satu langkah ke belakang. Karena apa? Ini sangat perlu sekali dalam budidaya walet, kiat bagaimana kita bisa sukses di dalamnya. Ini semua adalah perkara ikhtiar, ya kan, usaha kita dalam tentunya mencari rezeki melalui budidaya walet, sarang burung walet. Teman-teman semua, kenapa saya mengatakan demikian? Bagaimana kita bisa selangkah lebih maju atau menghindari atau tidak mundur satu langkah? Ini semua berhubungan dengan bagaimana kiat-kiat yang kita terapkan dalam budidaya walet. Tentunya di RBW kita sendiri ini bisa kita penuhi. Jadi bisa selangkah lebih maju. Maksudnya bisa selangkah lebih maju ya, kita menghindari hal-hal yang sifatnya justru menghambat atau memperlambat proses daripada perkembangan di RBW kita. Ya, seperti apa? Mundur satu langkah atau selangkah lebih maju itu maksudnya seperti apa? Ya, berhubungan dengan berkenan dengan LMB. Itu saja dulu. Posisi LMB ini sangat berpengaruh sekali, maju satu langkah atau mundur satu langkah. Satu contoh LMB misalnya, maju satu langkah. Maju satu langkah dalam budidaya walet, kita berbicara masalah LMB adalah LMB masuk langsung walet mudah mengakses ke nesting room. Tentunya setelah melalui void dan lar. Nah ini adalah seperti yang pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, bagaimana kasus-kasus di LMB ini jangan sampai ada. Nah, ini tentunya menjadi satu langkah lebih maju. Kemudian mundur satu langkah dalam budidaya walet yang berhubungan dengan LMB adalah LMB posisinya di rumah monyet. Jadi rumah monyet inilah yang masalah mundurnya kita satu langkah ke belakang dalam budidaya walet. Kenapa bisa? Karena rumah monyet adalah akses menghambat langsung walet bisa menuju nesting room. Artinya walet harus berputar dulu di daerah rumah monyet. Walaupun kita sudah terapkan sistem Twitter tarik void, tarik lar dan sebagainya ini, tetap saja akses walet ini tidak langsung bisa mengakses ke nesting room atau melalui lar langsung ke nesting room. Jadi walet ini terhambat satu ruangan, yaitu ruangan yang ada di area rumah monyet. Ini sudah menggunakan rumah monyet yang standar, minimal 3x3 dengan ketinggian 2 meter. Bagaimana jika kurang daripada itu? Nah ini justru bisa menghambat untuk mundur, mungkin bukan satu kali lagi tapi 2-3 kali mundur ke belakang kita dalam proses untuk bagaimana RBW kita bisa lebih sukses. Jadi intinya teman-teman adalah bagaimana kiat-kiat kita dalam budidaya walet, kita
meminimalisir sedemikian mungkin bagaimana RBW kita itu tidak masuk dalam kategori mundur selangkah ke belakang, tapi bagaimana selangkah lebih maju ke depan. Ya, jaga LMB dengan baik, bagaimana LMB yang benar. Tentunya dari proses awal, benarnya hadapan LMB menyambut burung pulang. Walaupun dari kiat-kiat sebelumnya ada namanya Twitter heksagonal dan sebagainya, tapi hal-hal seperti ini kalau saya secara pribadi saya hindari semua. Ya, tentunya ada solusi-solusi lain, penyelesaian-penyelesaian yang lain yang bisa diselesaikan, dan saya sudah sampaikan semua di YouTube saya sebelumnya. Kemudian posisi LMB yang benar, kemudian bagaimana LAR atau area dari POIT menuju nesting room yang benar, kemudian POIT yang benar, dan lubang angin yang benar, lubang masuk lalu lintas orang di dalamnya, kemudian lubang-lubang cahaya lainnya. Ini semua mesti diaplikasikan dengan sedemikian rupa sebaik mungkin, bagaimana semua akses ini, semua pendukung daripada semua ini bisa ditata dengan benar dan tidak menghambat proses daripada adaptasi daripada burung walet itu sendiri. Insyaallah demikian apa yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya dalam budidaya walet kita selangkah lebih maju dengan selangkah mundur ke belakang. Oke, sekian, terima kasih. Jika Anda menyukai channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Teman-teman semua, kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan, sebaiknya teman-teman langsung tanya, menghubungi kontak person saya. Bisa ada nanti di deskripsi, saya simpan. Jika ingin bertanya, jangan bertanya yang sifatnya global. Ini kita tidak bisa menyelesaikannya, tidak bisa menjawabnya dengan detail. Kalau pertanyaan global, saya cenderung tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya global. Tapi jika pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik, tentunya didukung dengan data-data yang lebih spesifik, maka saya akan jawab. Jadi teman-teman semua, maaf, saya mungkin tidak jawab banyak pertanyaan-pertanyaan, saya tidak jawab, yang saya tidak jadikan konten karena sifatnya tidak mendetail, atau pertanyaan-pertanyaan yang global atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Jadi lebih spesifik menyampaikan mendetail daripada pertanyaannya, maka kita pun akan lebih spesifik menjawabnya dan lebih mudah. Karena saya juga tidak ingin disebut peramal, karena menjawab sesuatu yang tidak jelas pertanyaannya, maka tentunya bila kita menjawab seolah-olah kita menebak-nebak, ini tidak baik. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua.